Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa menjumpai semuanya mahasiswaku tercinta meskipun lewat media online seperti ini ya. Saya sedikit akan menjelaskan tentang pemetaan bukan, tentang mapping restriction enzyme ya. Oke. Baik, untuk mempercepat ya karena kuotanya juga terbatas saya yakin. Nah, saya akan coba lihatkan dari PowerPoint-nya ya. Oke, sudah nampak semuanya ya. Mudah-mudahan sudah bisa, harusnya sudah bisa ya. Baik, saya slideshow dulu. Ya. Nah, apa itu restriction mapping atau pemetaan enzim restriksi? Nah, ini nanti foto saya menghalangi ya, di bawah. Ya. Enzim restriksi adalah metode yang digunakan untuk memetakan suatu segmen DNA yang tidak diketahui dengan memecahnya menjadi beberapa potong pieces ya, dan kemudian mengidentifikasikannya dan kemudian mengidentifikasi lokasi-lokasi mana terdapat letak perpotongannya ya. Metode ini dilakukan berdasarkan penggunaan oleh protein yang disebut dengan enzim restriksi. Ya, enzim itu bisa memotong ya atau mendiges ya. Ini jangan diindonesiakan karena nanti kemudian akan menjadi dicerna gitu ya. Tidak pas ya. Akan memotong beberapa DNA menjadi molekul-molekul yang lebih pendek dan pada sekuensi yang spesifik ya, yang disebut dengan sisi restriksi ya. Setelah DNA itu terpotong dengan menggunakan enzim, hasilnya adalah fragmen-fragmen itu bisa dicek dengan metode gel electrophoresis. Ya. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat pemisahan potongan-potongan DNA itu berdasarkan ukuran-ukuran mereka. Nah, definisi ini saya dapatkan dari sumber ini, nanti silakan bisa diklik ya, dan kemudian ini juga sebenarnya sudah saya indonesiakan ya. Pakai Google Translate, nanti silakan bisa dibaca lagi ya. Dan salah satu metode yang biasa digunakan untuk mengkonstruk suatu peta restriksi itu adalah dengan dengan tiga cara ya. Jadi nanti yang akan kita lakukan itu adalah kita akan berlatih. Kami akan memberikan beberapa potong DNA dan kemudian dari potongan DNA itu akan kita berikan dua macam enzim. Satu dipotong sendiri ya, dengan enzim pertama, satunya dipotong sendiri dengan enzim kedua, dan yang kedua kita campur. Mixkan dua enzim itu dalam satu reaksi, ya kemudian kita tambahkan DNA-nya. Kita lihat pola-pola pemotongannya. Ya. Jadi biasanya dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama, masing-masing dipotong dengan enzim restriksi yang berbeda. Ya, kemudian yang kedua, dipotong dengan penggabungan dua macam enzim. Ya. Dari masing-masing perpotongan ini, nanti kemudian akan kita lihat pola perpotongannya seperti apa. Nah, kalau kita bisa online, kita bisa running di gel electrophoresis, tapi karena nggak bisa, ya nanti kita akan lihat simulasinya. Ya. Nah, informasi pemotongan ini penting, ya sehingga kita tahu di mana sih letak DNA itu terpotong. Ya. Sehingga gambar akhir nantinya akan didapatkan bahwa oh misalnya DNA X itu terpotong pada ukuran 3, 5, 7 kilobase gitu misalnya ya. Gitu. Baik, kita lihat selanjutnya. Ya, ini adalah terjemahan dari yang slide tadi. Nah, bahwa ini bagaimana mekanisme dari DNA itu dipotong. Enzim restriksi itu memotong DNA menjadi beberapa pieces, menjadi beberapa untai, menjadi beberapa bagian. Yang kemudian kalau kita running di dalam gel electrophoresis itu akan menjadi termigrasi ya bermigrasi berdasarkan ukurannya. Untuk ukuran yang paling kecil dia larinya paling cepat, jadi akan mudah menembus pori-pori gel electrophoresis sehingga akan berada di depan. Kalau yang berada di atas itu berarti ukurannya lebih besar. Kita lihat misalnya seperti ini ya. Dalam suatu running electrophoresis biasanya ada yang namanya DNA marker. DNA yang sudah diketahui ukuran-ukurannya. DNA yang sudah terpotong-potong, yang sudah diketahui ukuran-ukurannya. Dipakai sebagai apa? Ini dipakai sebagai marker atau sebagai penanda. Sehingga hasil-hasil yang kita ujikan itu bisa kita sejajarkan ke sebelah kiri
dan kemudian kita bisa memperkirakan ukurannya kira-kira berapa. Ya, ini misalnya ada marker, ya, kemudian dipotong dengan enzim pertama EcoR1 menghasilkan 3 beta, kemudian dipotong dengan BAM H1 menghasilkan 3 beta juga, satu di bawah setengah, satu di antara 6 dan 4. Kemudian kalau digabung ternyata ada 4 beta. Nah, ini datanya, ya. Contoh ya. Jadi suatu DNA ukurannya 4 kilobasa, panjangnya itu 4, ya. Kemudian kita potong dengan 2 macam enzim. Satu sendiri-sendiri, hindri dulu sendirian, kemudian BAM H1 dulu sendirian, dan kemudian yang ketiga dicampur. Ya, jadi nanti dalam satu soal, dalam satu kasus itu polanya seperti ini, ya. Dipotong sendiri-sendiri dulu, baru kemudian digabung. Nah, kalau dipotong sendiri-sendiri dengan hindri, itu ternyata perpotongannya ada 2, ya. Satu di 1,2, ya, terpisah menjadi 1,2 panjangnya, 1,2 dan 2,8, ya. Kalau digabung kan ini jadi 4, ya. Oke, ya. Jadi terpotong di 1,2 dan 2,8, ya. Kemudian kalau di BAM HI ternyata ada 3. Satu panjangnya itu 0,9, ya. Kemudian 1,3 dan 1,8, ya. Jadi ini menunjukkan ukuran, ya. Jadi kalau dipotong dengan hindri itu terjadi 2 ukuran di 1,2 dan 2,8. Kemudian kalau BAM HI itu di 0,9, 1,3 dan 1,8, ya. Ada 3 untai, ya. Bisa Anda lihat, ya. Kalau dijumlah itu hasilnya adalah 4. Nah, ketika kemudian digabung jadi 1, itu ada 4 ternyata, ya. Satu panjangnya 0,3, 0,9-nya masih ada tetap, ya. Kemudian 1 dan 1,8. Ya. Nah, tugas kita adalah kalau kita rentangkan 0 sampai 4, ya kira-kira enzim hindri BAM H1 dan hindri BAM H1 itu motongnya di sebelah mana sih? Nah, seperti ini, ya. Pola restriksinya itu seperti ini. Ya. Jadi ini panjangnya 4 kan? 4, ya. Kemudian kita lihat hindri dulu, ya. Hindri itu memotong menjadi 2, ya. Satu panjangnya 1,2, 2,8 ke sana kan 1,2 ini, ya. 2,8 ke 4 kan 1,2 panjangnya, ya. Kemudian dari 0 ke 2,8 yang jelas 2,8, ya. Jadi sesuai dengan hasil elektroforesisnya, ya. Panjangnya 2,8 dan 1,2, ya, di hindri. Kemudian kita lihat BAM HI, BAM H1, ya. BAM HI itu ada 0,9, ini 0,9, kemudian 1,3, ya, perhatikan yang warna merah BAM HI, ya. Dari 3,1 ke 4 kan 0,9, ya. Kemudian dari 1,8 ke 3,1 berapa? 1,3, ya. Cocok kan, ya. Kemudian dari 0 ke 1,8 ya jelas 1,8 sendiri, ya. Jadi bedakan antara ini adalah data di dalam electrophoresis gel, ya. Kita bisa melihat ukurannya, ya, panjang DNA-nya itu seberapa. Nah, kalau kita uraikan ke dalam, direntangkan dari 0 ke 4 sesuai panjangnya, nanti kita bisa temukan, ya, BAM HI 1,8 dari 0 ke 1,8, kemudian 1,3 itu berarti dari 1,8 ke 3,1 itu 1,3, kemudian 0,9 itu dari 3,1 ke 4, ya kan? Ya. Nah, ini kalau dikembalikan ke petanya kan pas, ya. Kemudian kalau digabung, nah bagaimana kalau digabung? Nah, ini tugas kita untuk mengotak-atik, menggatuk-gatukkan gitu lah. Sebenarnya mudahnya seperti itu aja. Ini itu ibarat puzzle yang kemudian harus kita rangkai, ya. Nah, kalau data dari gabungan 2 enzim itu didapatkan ada 0,3, 0,9, 1 dan 1,8. Nah, tugas kita menggabungkan ini sehingga ketika dikembalikan ke masing-masing enzim itu tetap sesuai, ya.
Dari sini kita bisa lihat bahwa 0,3, oh muncul peta 0,3. Oh, berarti di sekitar sini, ya di sebelah sini. Itu hasil dari pepotongan hintri yang pertama di 2,8 dan 1,2. Ya. Di untai 1,2 itulah terpotong. Ya. Nah, kemudian 0,9, 0,9 di mana? Di sini. Ya. Dari BAM HI. Ya. Kemudian ada 1. Nah, 1 itu di antara 1,8 ke 2,8. Kan panjangnya 1. Ya. Kemudian 1,8 sendiri itu masih tetap. Ya. Jadi ini polanya. Ya. Yang kita gambar adalah dari 0 ke 1,8 itu dipotong oleh BAM HI, kemudian dari 1,8 ke 2,8 itu dipotong oleh hintri, kemudian dari 28 ke 3,1 itu dipotong oleh BAM HI, dan 3,1 ke 4 ya memang sisanya. Ya. Jadi kalau kita kembalikan lagi ke masing-masing gambar panduannya, itu sudah sesuai. Ya. Kalau kita lihat ke hintri, kita tutup yang BAM Epsuan. Kita lihat yang biru, yang hijau saja, ya, atau biru apa hijau ini. Ya, inilah ya. Kan 2,8 dan 1,2 sesuai ya. Kemudian kalau kita kembalikan ke BAM HI, kita tutup yang hijau yang hintri. Ini ada 3 ya. 1,8 kemudian 1,3 ya dari 1,8 ke 3,1 kemudian 0,9 ya sesuai kan ya. Kemudian kalau kita gabung Anda bisa lihat yang paling bawah ini adalah gabungannya perpotongannya 1,8 1 0,9 dan 3. Nah, yang perlu diperhatikan, urut-urutannya tidak selalu dari besar ke kecil kalau kita membuat di pola restriksi, karena kita harus memperhitungkan enzim yang satu dan enzim yang kedua itu polanya seperti apa. Ya. Kalau munculnya di gel itu selalu dari besar ke rendah, tapi kalau polanya di pitanya itu belum tentu. Ya. Dan ini tidak bisa dibalik, kalau 0,9 ditaruh di sebelah sini nanti nggak cocok. Ya. Jadi ini adalah polanya yang seperti ini. 1,8, 1, 0,3, dan 0,9. Yang paling banyak inilah yang kemudian dimunculkan oleh hasil pepotongan dari dua enzim ini. Ya. Masih bingung? Oke, kalau masih bingung kita lihat yang contoh berikutnya. Contoh kedua misalnya ya. DNA berukuran 17. Ya, jadi panjangnya 17 kilobasa. Ya. Nah, di sini dipotong dengan enzim yang pertama, sebut saja ER1, itu jadi 3 potongan. Ada yang panjangnya 8, ada yang panjangnya 6, ada yang panjangnya 3. Kalau di total berapa? 17. Ya? Oke. Kemudian dipotong dengan enzim yang kedua. Ternyata dipotong dengan enzim yang kedua, pepotongannya polanya beda. Dia terpotong menjadi 2. Satu panjangnya 10, satu panjangnya 7. Ya. Total berapa? 17. Ya, baik. Nah, sekarang kalau kemudian digabung enzim 1 dan enzim 2 itu digabung, ya, ternyata perpotongannya ada 4, ya, pitanya. 8, 6, 3, dan 1. Ya, kalau dijumlah berapa? Tetap 17. Nah, sekarang kalau kita urai dari 0 sampai 17, posisinya itu di mana sih? Enzim 1, enzim 2 itu motongnya di sebelah mana? Ada yang tahu? Ya, belum tahu ya. Ini saya kasih tahu ya. Jadi ini ya. Kalau kita lihat ya, enzim pertama memotongnya ada 3 kan ya. Ada 8, ada 6, dan ada 3. Ya. Kalau 3-nya di sebelah sini bisa nggak? Nggak pas nanti kalau yang lainnya. Kemudian enzim yang kedua, 10 dan 7. Ya. Kalau dibalik 8-nya sebelah sini, 8, 3, 6, boleh. Nggak masalah ya. 10-nya sama 7-nya bolak-balik, nggak masalah. Ya. Karena itu nanti terkait dengan data yang ketiga. Nah, data yang ketiga, kita lihat ada 8, ada 2, ada 1, dan ada 6. Ya. Posisinya nggak bisa 8, kemudian 6, 2, dan 1 nggak bisa. Karena nanti nggak nyambung kalau kita susun sesuai pola pemotongannya. Ya, sehingga posisinya adalah seperti ini. Enzim pertama itu memotong menjadi 3 bagian, 1, 6, 1, 3, dan satunya 8. Enzim kedua, 7 dan 10. Ya. Terlihat bahwa pemotongan sisi yang dipotong oleh enzim 1 dan enzim 2 adalah berbeda. Ya. Enzim 1 ini 6 dan
6, ya sebenarnya ini enzim 1 kan, ini 6, kemudian ini kalau digabung itu jadi 3, ya, ini enzim 1 lagi, 6, 3, dan 8. Kemudian kalau enzim 2, 7 dan 10. Nah, berarti di sini, ini kalau enzim 2 hanya di satu tempat saja. 10-nya di sini, 7-nya di sini, ya. Menjadi 2, 1 10, 1 7. Sesuai kan? Iya. Jadi gitu, ya. Jadi di dalam untai DNA yang panjangnya 17 kilobasa ini, letak sisi restriksi enzim 1 adalah di nomor di setelah sekuen 6, ya. Kemudian yang enzim restriksi 2 adalah di angka 7, ya. Kemudian ada lagi yang enzim restriksi 1 yang lainnya adalah di angka, ini kalau diangkat sini 0, sini 14, ini berarti 9, ya. Di 6 dan 9, gitu kan. Terus ini 17, gitu. Baik, masih bingung? Oke, kalau masih bingung, kita beri satu lagi contoh. Oh, sudah soal ternyata. Baik, nah, dengan berlatih nanti biasanya lebih bisa memahami, ya. Oke, Anda juga silakan bisa di Google gitu ya. Oke, saya kasih clue-nya. Google, kemudian enzyme restriction mapping, gitu, kelihatan. Oke, sekarang silakan coba dibuka kertasnya, ditulis di dalam di kertasnya itu ditulis dulu, ya. Ini kita punya 42 kilobase, agak panjang ya, 42. 42 itu kalau dipotong dengan EQR1 akan menghasilkan 18, 14, dan 10. Ya. Kalau di total berapa ini? 42. Ya kan? Ya, nggak usah dihitung aja udah. Saya udah tahu 42. 18 tambah 14 tambah 10 berapa? 42. Kemudian kalau dipotong dengan X bawah 1, ternyata menghasilkan 20, 12, 6, dan 4. Ya, kalau di total berapa sih? 10, 32, 10, 22, 42, 42. Ya. Nah, kalau digabung sekarang, ternyata terpotong di 10, 8, 6, dan 4. Kalau dipotong jadi berapa ini? 18 tambah 10. Oke, ya. Ini sisi perpotongannya. Ya, kalau dijumlah ternyata tidak pas, ada 42, berarti ada kemungkinan yang untainya itu ada yang double, ya. 10, 10 ini kan cuma 28, ya. 28 berarti kurang berapa lagi ke 42? 42 kurang 28, nah ini berarti ada untai yang sama, mungkin 8-nya 2, atau 6-nya 2, atau 10-nya 2, ya. Kita lihat. Silahkan diotak-atik dulu, ya. Kemudian soal berikutnya, soal kedua. Cukup pendek. Sekarang 4 kilobasa. Ini ribuan satuannya ya, 1000. Ini di A itu motongnya di sini 1000. Kemudian yang B itu 2100, yang C itu 1400 dan 500. Kemudian kalau B itu 1200, 2500 dan 1300. Nah, pertanyaannya kalau digabung jadi satu, kira-kira akan motong di mana? Nah, berikutnya adalah enzim yang DNA yang ukurannya 19 dipotong oleh enzim A dan enzim B. Enzim A itu yang di atas, dipotong oleh enzim A itu sisinya menjadi 2, 8, dan 9. Kemudian kalau dipotong dengan B, 5 dan 14. Ini totalnya 19 semua. Ya. Nah, bagaimana kalau dipotong dengan A dan B? Nah, ini sebenarnya sudah ada clue-nya ini. Sudah kelihatan jawabannya. Ya, oke. Soal terakhir. Ya. Kalau ada yang sekarang ukurannya 5,5, ya. 19, 1,9, 1,4, 2,2. Kalau digabung jadi 5,5, ya. Kalau dijalankan di elektroforesis, yang paling tinggi, yang paling di atas, ya. 2,2, 1,9, 1,4. Tapi kalau diuraikan di dalam peta seperti ini,
peta seperti ini belum tentu yang 1,4 di depan. Ini tidak selalu 1,4, 1,9, dan 2,2. Ya. Ini adalah kenyataan yang ada hasil perpotongannya. Kalau untai ini dijalankan di elektroforesis, yang munculnya seperti ini. Yang kecil selalu di depan. Kemudian BAM X1, itu ada 3, 1,5, dan 1. Ya. 1, 1,5, 3. Gitu ya. Nah, kemudian ini kalau digabung, ada 0,3, 1, 1,1, 1,2, dan 1,9. Nah, ini totalnya 5,5. Sekarang, bagaimana kalau dipotong dengan 2 enzim? Polanya seperti apa? Oke, kemudian ini pertanyaan terakhir, ya. Restriksi mapping pada DNA linear menunjukkan pola seperti ini setelah dipotong dengan hintri, ya. Ada 3, ada 6, dan ada 2. Jadi dalam satu untai itu terpotong di 2 tempat. Membagi menjadi 3 bagian, 3, 6, dan 2. Nah, kalau di running, itu nanti akan jadinya seperti apa? Nah, ini jawabannya. A, atau B, atau C, atau D. Pilih salah satu. Ya. Ada 3, 6, dan 2. Oh, sudah kelihatan jawabannya ini. Ya. Oke, nah sekarang coba rekaman ini di stop dulu. Stop, ya, hentikan dulu. Kemudian silakan Anda coba kerjakan. Ya. Anda bisa membalik lagi rekamannya sehingga terlihat soalnya, ya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Ya, kalau sudah sampai pada sini, stop dulu. Saya beri waktu 10 menit. Ya. Silahkan dikerjakan dulu. Ya. Sudah? Oke. Waktunya saya beri waktu 5 menit lagi. Ya. Pokoknya coba kerjakan dulu 10 menit. Rekamannya dihentikan dulu di sini. Anda kerjakan dulu, belajar. Ya. Ya. Jangan coba diteruskan. Coba kerjakan sendiri dulu. Karena setelah ini ada jawabannya. Ya. Oke. 5 menit lagi saya beri waktu. Ya. Oke. Kalau sudah nggak sabar jawabannya, baik. Ini jawabannya yang pertama. Ya. Jadi, kalau yang 42 kilobase tadi ya, dengan enzim EPR1, dia memotong di 18. 18 dari mana? Dari 10 sampai 28 ini ada 18. Ya. Kemudian ada 14. 14 dari mana? Dari 28 ke 42. Ini 14. Ya. Kemudian 10 jelas dari 0 ke 10. Ya. Jadi kalau membuat peta seperti ini, tulis dari 0 sampai panjang DNA-nya. Ya. Kemudian dengan X bar datanya berapa? Ada 4. Ternyata 4 itu di belakang. Ya. Kemudian ada 6. Ya. Ada 6. 6 itu di depan. Kemudian 6 ke 18 ada berapa? 12. Ya kan? Muncul 12. Ya. Kemudian ada 20. 20 itu dari 18 ke 38. Ya. Sehingga kalau kita cek, kita kembalikan lagi ke datanya. EcoR1 ada 10, ada 18, dan ada 14. Ya. Sesuai. Ya. Kemudian kita ke X-bal. Ada 20, dari sini ke sini 20. Ya. Kemudian ada 12, dari sini ke sini 12. Ada 6, dari 0 ke 6. Dan ada 4, 38, 42. Nah, sekarang kalau digabung, nah gabungannya ada 6. Oke, 6. Kemudian ada 4. Ya. Ada 4 di sini. Nah, ternyata 4-nya ada 2. Satu di depan, di sini. Kemudian satu di sini. Ya. Kemudian ada 8. Nah, 8 di sini. 10, 12. Kemudian ada 10. Ya, di sini. Ya. Jadi yang double apa? Yang double adalah 4. Ya, gitu. Kalau di total, ya jadinya 42. Ya. Oke. Yang double selain yang 4 itu juga 10. Ya. Dari 18 ke 28, 10 kan? Oke. Dari 28 ke 38 berapa? 10. Nah, sama-sama perpotongannya 10. Ya. Karena ukurannya sama, ya munculnya hanya di 110 ini.
Ya. Jadi ini 10-nya ada 2, 4-nya ada 2. Data ini ditambah 14. Nanti ketemu 42. Ya. Baik. Menarik bukan? Sudah paham? Mudah-mudahan ya. Oke. Ada yang betul? Ya, mudah-mudahan ada yang betul. Kemudian yang ini. Ya. Nah, petanya seperti apa? Ya. A sama B. A 1000. AB 1200. 1200. Ya. Kemudian B 2500 sampai ke menjelang 3500 ya. Ini ada di sini 1900 sama 600 ya. Ini berapa? 2500 ya. Ini 2100. Nah, 1900 ke 200 berapa? A ke A 2100 ya. Kemudian A ke A lagi 600 dan 800 1400. Kemudian belakang 500 ya. Kalau kita lihat B, di sini perpotongannya 800 tambah 500 berapa? Kita lihat B-nya aja 1300. Kita lihat B-nya saja 600 sama 1900 2500. Kita lihat B-nya saja 1200 ya, 1200 ya gitu. Baik ya. Oke, mungkin tadi yang ya saya lupa mencantumkan angka-angkanya ini ya 1200, 1900, 600, 800 dan 500-nya ya. Jadi mungkin agak bingung nih soal tadi ya, tapi ini perpotongannya ya. Anda ingin melihat perpotongan dari A, tutup yang B. Anda ingin melihat perpotongan dari yang B, tutup yang A. Hasilnya sama ya. Baik, nah ini ada berapa panjangnya? 19 ya, 19 ya. Jadi di A itu ada 2, 8 dan 9. Kemudian di B itu ada 5 dan 14. Kemudian ada A dan B itu ada 2, 3 ya. Ini kalau B kan jadi 5 ya. Kemudian 5 dan 9 ya. B-nya di sini 5, ini 9. Jadi perpotongannya 2, kemudian 3, 5 dan 9. Ada di ukuran kedua 5 ke 10 dan 19. Ya, ini pola yang terjadi ini kalau di dua enzim. Sehingga kalau kita coba cek lagi, kalau ke A saja, B-nya ditutup, ya, ada 2, ada 8, ya, 5 tambah 3, karena B-nya nggak ada, kemudian 9. Kalau A-nya ditutup, ini dan ini ditutup, ya, 5, ya, 3 tambah 2, 5 kan, oke. 14, 9 tambah 5. Oke, ya. Oh, ini tadi kayaknya juga kelewatan, tidak menyebutkan data 2, 3, 5, dan 9. Nah, ini terakhir, ya. Terakhir, tadi udah ada data ininya kan. Nah, ini kalau dimasukkan, diuraikan perpotongannya di mana, jawabannya adalah ini. Ya. Sebelah sini adalah 1,9, sesuai perpotongannya ada, kemudian 1,1, ini ada, 0,3 paling bawah, 1,2, 1,2 dan 1. Ada 1. Gitu. Ya. Kalau kita lihat lagi, kita cek, hanya melihat Eko R1-nya saja, Eko R1-nya saja yang dilihat, ada 1,9, ya, 1,1 tambah 0,3, 1,4, kemudian 1,2 tambah 1, 2,2. Ya. Kita lihat di BAM H1, 1,9 tambah 1,1, 3. Ya. Terus 0,3 tambah 1,2, 1,5. BAM H1, 1. Ya. Gitu, jadi sudah sesuai, klop, ya. Kemudian terakhir, ada dipotong jadi 3, 6, dan 2, tentu saja ada 3 pita kan, dari A, B, C, D ini yang 3 pita apa? Yang A. Kita cek juga sesuai ya, ada 3, ada 2, dan ada 6. Ya. Baik, ini saja yang bisa kami jelaskan untuk enzim restriksi. Semoga bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa menambah wawasan lain tentang enzim restriksi ya. Yang ini kita belum bisa, tidak ada data spesifik, motongnya di
A, A, T, T, G, G yang sebelah mana nggak ada, tapi hanya ukuran-ukurannya saja. Ya, dan kita bermain menggatuk-gatukkan lah gampangannya seperti itu. Ya, mudahnya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami dan tetap semangat, selalu belajar. Ya, sampai ketemu lagi nanti mudah-mudahan semester depan kita bisa ketemu normal lagi di era baru. Ya, selamat belajar untuk semuanya. Terus semangat, jaga kesehatan, jaga jarak, jaga imun, dan jaga iman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.